Kata moderasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata moderation yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ekosistem moderasi beragama merujuk pada suatu kondisi di mana keberagaman agama dan keyakinan dapat dihargai dan diterima oleh semua pihak dalam suatu masyarakat atau negara, tanpa adanya diskriminasi atau konflik yang merugikan pihak-pihak yang berbeda keyakinan. Ekosistem moderasi beragama dibangun melalui berbagai usaha yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi praktik keagamaan yang damai dan harmonis. Aspek-aspek ekosistem moderasi beragama yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Penguatan komitmen kebangsaan dilakukan dengan menunjukkan sikap mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Komitmen kebangsaan ialah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai toleransi. Selain membangun komitmen kebangsaan melalui pengamalan nilai Pancasila dan upaya penanaman nilai persatuan, kebersamaan, dan rasa cinta terhadap tanah air, moderasi beragama juga dibangun dengan cara menjaga dan merawat kerukunan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. 3. Penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Selain penguatan komitmen kebangsaan dan menjaga kerukunan bersama, upaya penguatan moderasi beragama juga dilakukan melalui pengenalan dan penghargaan masyarakat yang majemuk terhadap tradisi dan budaya lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Yang keempat, kemanusiaan dan anti kekerasan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah pilar utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. 5 nilai kekerasan yaitu bentuk kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika satu hilang, maka semua nilai yang lain juga akan hilang. Faktor-faktor keberlangsungan ekosistem moderasi beragama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Terdapat beberapa faktor penting dalam ekosistem atau kelompok strategis dalam moderasi beragama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai kelompok strategis dalam mewujudkan penguatan moderasi beragama. Cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan di dalam masyarakat sangat menentukan upaya penguatan ekosistem moderasi beragama. Kelompok masyarakat yang dimaksud di sini yaitu individu, keluarga, anak, pemuda, ataupun perempuan. Artinya, penguatan moderasi beragama juga mesti didukung oleh kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua adalah pendidikan. Selain masyarakat, pendidikan juga sangat berperan penting dalam mewujudkan moderasi beragama, sekaligus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswanya. Pada ranah perguruan tinggi, perlu diciptakan ekosistem moderasi beragama dari berbagai kurikulum, sumber daya manusia, ataupun sivitas akademika sampai pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Semua elemen ini mesti terlibat dalam upaya penguatan moderasi beragama. Yang ketiga adalah faktor keagamaan. Keberhasilan dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran pemuka agama, organisasi keagamaan, serta lembaga masyarakat yang mengelola berbagai aspek kehidupan beragama, seperti pengelolaan rumah ibadah, pendidikan, kemudian penyiaran agama atau penyiaran ajaran agama, hingga cara masyarakat menyikapi praktik yang menjadikan agama sebagai komoditas. Pemuka agama juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memoderasi pemahaman dan sikap umat terhadap ajaran agama. Mereka tidak hanya sebagai penyampai pesan spiritual, tetapi juga sebagai teladan dalam perilaku dan cara pandang. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai tradisi, pemuka agama dan adat seringkali menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap pemuka agama ini mencerminkan betapa pentingnya peran mereka dalam membentuk cara pandang dan sikap umat beragama.
Nah, yang keempat ada faktor media. Peran media sosial dalam pemahaman moderasi beragama di kalangan generasi muda sangat signifikan di era digital ini. Platform seperti media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube itu tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyebaran informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan agama. Baik, yang kelima, selanjutnya ada politik. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam penguatan moderasi beragama. Praktik politik seringkali memanfaatkan isu-isu agama dan primordial untuk kepentingan politik yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, para politisi sebaiknya menghindari penggunaan isu agama demi kepentingan politik agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan di antara umat. Yang keenam ada negara. Infrastruktur negara memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat yang beragam. Berbagai elemen seperti ideologi, konstitusi, kebijakan, program, dan regulasi saling berkaitan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi toleransi dan pengertian antar umat beragama. Tantangan yang dihadapi oleh ekosistem moderasi beragama. Yang pertama adalah kekeliruan informasi yang disebabkan oleh hoaks. Pada era digital sekarang ini, banyak sekali informasi yang tersebar setiap harinya. Dan tentu saja tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Ada informasi yang benar, tetapi ada juga yang tidak benar atau disebut dengan hoaks. Berita palsu atau hoaks terbagi menjadi kategori ringan dan berat. Yang ringan biasanya digunakan untuk bersenang-senang dengan mengelabui orang lain, sementara yang berbahaya salah satunya bisa menyebabkan konflik dalam kepentingan tertentu. Hoaks juga dapat memperkuat stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Akibatnya masyarakat dapat memiliki pandangan yang salah dan diskriminatif terhadap orang-orang yang tidak beragama. Yang kedua adalah isu terkait pemahaman radikalisme era digital dapat digunakan untuk kepentingan negatif, seperti membangun komunitas radikal di sosial media. Komunitas radikal seperti ini biasanya dikaitkan dengan agama tertentu dan dapat mengumpulkan banyak pengikut dengan bantuan digitalisasi, yaitu kemudahan akses dan kecepatan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat menyebarkan ideologi ekstremis dan dengan mudah diakses oleh banyak orang di berbagai tempat. Yang ketiga adalah polarisasi opini di media sosial. Polarisasi opini di media sosial merupakan fenomena yang semakin menonjol seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Polarisasi ini mengacu pada kecenderungan individu atau kelompok untuk terpengaruh ke dalam kubu-kubu dengan pandangan yang saling bertentangan secara tajam. Fenomena ini menciptakan ruang komunikasi yang homogen di mana individu lebih sering terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya, sambil mengabaikan atau bahkan memusuhi pandangan yang berbeda. Yang keempat adalah kurangnya literasi. Kurangnya literasi mengenai moderasi agama merupakan masalah yang cukup serius di masyarakat kita saat ini. Banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep moderasi dalam beragama, sehingga mereka cenderung mengandalkan informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas atau media yang tidak mengkaji isu ini secara tuntas. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan bahan konflik antar umat beragama.